Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anggraini, NIM 2202055 dari kelas reguler. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pewarnaan bakteri. Adapun pembahasan materi pada video saya kali ini, yaitu yang pertama itu saya akan membahas tentang pengertian dari bakterinya dulu sendiri. Yang kedua, saya akan membahas mengapa sih bakteri itu harus melakukan pewarnaan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang apa saja pewarnaan yang ada pada bakteri. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan prosedur dan cara untuk menentukan pewarnaan bakteri Gram. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang pewarnaan bakteri sendiri, kita harus lebih tahu dulu nih, apa sih pengertian dari bakteri? Jadi, bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel, di mana bakteri juga punya karakteristik sendiri. Yang pertama, bakteri itu merupakan sel prokaryotik, bersifat uniseluler atau dia itu berselnya tunggal. Yang ketiga, dia memiliki dinding sel berupa peptidoglikan, dan yang paling terakhir itu dia melakukan pembelahan dengan pembelahan biner. Oke, di sini kita bakal ngebahas selanjutnya tentang ukuran dari bakteri. Nah, contoh yang ada di slide ini adalah organisme yang bisa kita lihat dengan menggunakan mata telanjang ataupun menggunakan alat berupa mikroskop. Pada dasarnya, bakteri sendiri memiliki ukuran 0,7 sampai 1,5 mikrometer dan panjangnya 1 sampai 6 mikrometer. Nah, di slide ini pun saya meletakkan contoh dari bakteri. Yang saya ambil adalah contoh bakteri dari bakteri patogen. Mungkin teman-teman di rumah masih bingung nih, apa sih yang namanya bakteri patogen itu sendiri? Jadi, bakteri patogen memiliki definisi yakni bakteri yang dapat menimbulkan penyakit baik melalui invasi langsung ataupun mencemari makanan. Setelah kita membahas sedikit mengenai tentang pengertian bakteri, ukuran bakteri, contoh bakteri, dan beberapa karakteristik dari bakteri sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih bakteri itu harus melakukan pewarnaan. Mungkin teman-teman di rumah masih bertanya-tanya juga. Yuk kita bahas. Pada dasarnya sendiri, pewarnaan dari bakteri sendiri itu bertujuan untuk memperjelas kontras antara sel dengan latar belakangnya, sehingga dapat mempertajam bentuk sel mikroba itu sendiri. Ketika kita ingin melakukan pewarnaan pada bakteri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pewarnaan. Hal-hal yang harus diperhatikan itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama itu fiksasi. Fiksasi dapat dilakukan dengan cara fisik atau agensi kimia. Yang kedua ada substrat. Substrat ini sangat berpengaruh ketika pewarnaan bakteri. Asam atau basah ini akan mempengaruhi konstituen-konstituen tertentu. Yang ketiga, ada intensifikasi pewarnaan. Yang keempat, melakukan pelunturan pada bakteri. Nah, di sini tuh dilakukan agar mendapatkan kontras yang baik untuk bayangan yang ada di mikroskop. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas apa aja sih macam-macam pewarnaan dari bakteri sendiri. Jadi pewarnaan bakteri itu dibagi beberapa macam, yaitu ada pewarnaan sederhana, pewarnaan Gram, pewarnaan negatif, pewarnaan tahan asam, pewarnaan spora, pewarnaan kapsul. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang pewarnaan dari Gram sendiri. Untuk penemuan dari pewarnaan Gram sendiri itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Dermak Hans Christian Gram pada tahun 1853 sampai 1938. Dia mengembangkan teknik ini pada tahun 1884 untuk membedakan antara Phenococcus dan bakteri Klebsiella. Oke teman-teman semua, jadi untuk pewarnaan bakteri Gram sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada pewarnaan bakteri Gram positif dan pewarnaan bakteri Gram negatif. Ciri-ciri dari pewarnaan bakteri Gram positif, yang pertama yaitu struktur dinding selnya itu tebal. Yang kedua, dia lebih bersifat lebih rentan terhadap pensilin. Yang ketiga, memiliki komposisi nutrisi yang dibutuhkan itu lebih rumit daripada Gram negatif. Yang keempat, lebih resisten terhadap gangguan fisik. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri Gram negatif yaitu struktur dinding selnya tipis, jadi kebalikan dari bakteri Gram positif. Yang kedua,
kurang rentan terhadap senyawa pensilin. Yang ketiga, pertumbuhannya tidak begitu dihambat oleh zat warna dasar. Nah, yang keempat, komposisi nutrisi yang dibutuhkan relatif lebih sederhana. Kalau misalkan yang positif kan tadi lebih rumit, tapi kalau misalnya negatif dia lebih sederhana. Adapun waktu kita melakukan pewarnaan pada bakteri Gram ini sendiri, dia harus ada reaksi yang dibutuhkan untuk melakukan pewarnaan. Yang pertama itu kita harus punya zat warna utama, yaitu kristal violet. Yang kedua, kita harus memiliki mordan atau larutan iodin. Nah, ini tuh sebagai senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasikan warna utama. Yang ketiga, itu kita harus punya pencuci atau peluntur zat warna sendiri, yaitu solvent organik yang digunakan untuk melunturkan zat warna utama. Yang keempat, zat wama kedua atau cat penutup. Biasanya ini digunakan untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan cat utama setelah perlakuan dengan alkohol. Di slide ini pun ditunjukkan dinding-dinding sel bakteri di gram positif dan gram negatif. Di situ ada yang di bagian ungu-ungunya itu ada bagian protein, terus ada ditunjukin pakai tanda panah juga, ada yang warna biru itu namanya fosfolid, terus ada juga yang di bagian atas warna ungu itu semua itu namanya peptidoglikan, yang paling bawah itu namanya cytoplasmic membrane. Selanjutnya di bawahnya itu ada juga gambar dari gram negatif. Di situ ada protein, ada lipoprotein, peptidoglin, fosfolipid, outer membrane, presblood patch, inner membran. Pastinya dari semua pembahasan tentang pewarnaan gram, itu kita pengen tahu cara gimana prosedur kerja supaya pewarnaan bakteri ini berjalan dengan lancar. Prosedur kerjanya yang pertama ini adalah kita membuat preparat melingkar diameter 2-3 cm. Preparat ini adalah sampel gas objek penelitian yang akan kita amati menggunakan mikroskop. Yang kedua, fiksasi di atas api sampai kering. Yang ketiga, kita menggenangi gentian violet itu selama 3 menit, lalu dicuci dengan air. Yang keempat, genangi itu dengan lugol selama 2 menit sampai 5 menit. Terus kita genangi lagi dengan alkohol yang jernih. Yang kelima, itu kita cuci dengan air dan genangi dengan fusion selama 1 menit, lalu cuci dengan air. Setelah semua prosedur telah kita laksanakan, selanjutnya kita melakukan pengeringan dan pemeriksaan di mikroskop pembesaran. Slide terakhir, ini dia contoh gambar dari prosedur kerja tadi. Ketika kita melakukan penetesan dari kristal violet sendiri, itu menggunakan pipa tetes, lalu di bawahnya itu ada kaca sebagai wadah untuk kita bisa netesin, aplikasikan si cairan tadi, sehingga nanti di hasil akhir ya, kita bisa menentukan. Di situ hasil nomor 4 ada bagian applicant of saffron, itu dia warna ungu, itu ada gram positif, dan yang terakhir itu ada warna safranin, itu warnanya gram negatif. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai pewarnaan bakteri yang dapat Siska sampaikan. Akhir kata Siska akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.